Malam hari ini Dimas menemukan satu artikel, dan artikelnya itu diambil dari liputan6.com, sahabat Bilar. Cukup menarik, kisahnya ditulis oleh Edi Prayitno IG, ya. Edi Prayitno IG di tahun 2019, sahabat Bilar. Ini tentang sosok bernama Chromoleo. Jadi ini kisahnya dari Magelang, sahabat Pilar. Mungkin sahabat Pilar pernah mendengar ada yang namanya Chromoleo atau hantu keranda. Ini mungkin jadi hantu yang ketika menampakkan diri gak pernah sendirian, sahabat Pilar. Tapi mereka selalu datang beramai-ramai. Dan Chromoleo dikenal sebagai hantu yang berwujud rombongan pengantar jenazah. Hantu ini sangat populer di desa-desa seperti di kawasan kaki Gunung Merapi. Banyak yang pernah mengalami atau melihat langsung penampakan keranda berjalan atau bahkan lengkap bersama dengan para pengiringnya, sahabat Pilar. Puji Sri Rahayu, ini salah satu warga Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, bercerita kalau dalam kepercayaan di kampungnya, wilayah yang dilewati hantu atau lelembut jenis ini itu akan mengalami seripah atau kematian pada salah satu warganya. Puji sendiri mengalami nih, ketika naik sepeda gitu ya, naik sepeda motor mau ke Magelang, di sebuah jembatan Puji ini melihat kerumunan orang. Nah, pas sampai di situ ternyata udah agak deket gitu ya, ngelihat ada keranda yang dipikul dan iring-iringannya itu lumayan banyak katanya. Nah, apa yang dilihat Mbak Puji ini adalah sebuah penanda karena keesokan harinya ditemukan sebuah angkutan pedesaan ya yang terjungkal di jembatan itu dan penumpangnya banyak yang tewas, sahabat bilang. Dan sebelumnya Puji juga mendengar cerita tentang Chromoleo ini dari Pak D-nya. Saat itu di kampung ada berita menyedihkan. Salah satu warga meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas di Jakarta. Nah, akhirnya langsung dibawa pulang ke kampung halaman di desa kan. Tapi tiba-tiba suasana di desa tuh berubah jadi mencekam. Baru sore harinya jenazah sampai di rumah duka untuk sementara diinapkan dan baru keesokan harinya dimakamkan kan. Nah, usai pemakaman desa tuh jadi makin sepi. Saat itu ada seorang Pak D-nya Puji itu baru pulang dari rumah saudara. Dia tuh harus ngelewatin depan rumah warga yang baru meninggal itu. Pak D-nya katanya jalan kaki sendirian. Tapi setelah lewatin rumah duka, dia tuh mendengar ada suara orang di belakangnya dan jumlahnya tuh banyak banget, kayak orang ngobrol. Padahal sebelumnya sepi. Nah, Pak D langsung menduga, wah ini ada hantu nih gitu ya. Dan sebenarnya suaranya juga nggak terlalu jelas Pak D dengar, maksudnya ngomong apa itu nggak jelas. Katanya suaranya tuh mendengung, nggak jelas apa yang dilafalkan. Dan Pak D-nya Puji langsung nengok ke belakang, ternyata suara itu berasal dari banyak orang yang lagi menggotong keranda mayat, sahabat Belar. Kata Pak D, beliau langsung nggak bisa gerak. Mereka menyebutnya tenggengen ya. Kami tenggengen. Pak D akhirnya berjongkok dan rombongan itu ngelewatin Pak D. Nah, pas berjongkok itu kan rombongan itu ngelewatin Pak D nih. Baru di situ Pak D tuh seperti mendengar suara. Nah, suara itu katanya terdengar seram. Katanya Moleo, Chromoleo. Moleo, Chromoleo. Nah, saat mengucapkan kata-kata itu, suara Mbak Puji ini ketika menceritakan ya, katanya itu berubah seperti suara mantra, kayak lagi baca mantra. Memang mungkin sahabat Belar dengar tadi ketika Dimas mengucapkannya, dan nggak tahu kenapa Dimas nggak mau mengucapkan lagi. Katanya meski menceritakan pengalaman Pak D-nya, tapi ucapan seperti mantra itu memang udah kedengeran menyeramkan banget kan. Dimas aja langsung merinding banget sih.
Dan menurut Puji, Pak D-nya itu sempat nengok keranda mayat yang digotong, itu katanya tanpa kain penutup. Di dalamnya terlihat ada sosok mayat yang dibungkus kain putih kumal. Terus juga tercium aroma bangkai yang menyengat dari sosok putih itu. Katanya para pengantar jenazah itu rombongannya berjubah hitam dan wajahnya pucat semua, tapi tatapan matanya kosong. Kayak zombie-zombie di film mungkin, seperti itu. Pak D kemudian berusaha meneruskan perjalanan pulang dengan dikuasai rasa takut, apalagi buat warga setempat, mereka punya keyakinan kalau ngelihat hantu pengiring jenazah harus ikut mengantar sampai ke ujung atau ke perbatasan desa. Alasannya supaya nggak ada warga yang meninggal di desa mereka sendiri. Mitosnya seperti itu. Jadi ketika Pak D ngelihat itu tuh dia harus ikut rombongan itu gitu sampai ke perbatasan desa. Akhirnya Pak D mau gak mau karena mempercayai mitos itu ya, berjalan mengikuti rombongan jenazah sampai ke batas desa, padahal rumahnya itu udah kelewat jauh, tapi tetap diikutin. Nah, setelah sampai di batas desa, tepatnya di pertigaan jalan, rombongan hantu pengiring jenazah itu terus berjalan ke desa tetangga. Nah, saat itu Pak D baru belokin arahnya ke sebuah warung yang ada di pojok pertigaan jalan itu. Warungnya udah tutup, tapi Pak D berhenti di sana. Beliau membangunkan pemilik warung dan menceritakan apa saja yang baru dialami. Keesokan harinya ada warga meninggal di desa tetangga yang dituju rombongan pengiring jenazah itu, sahabat Kelar.